Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, keimanan lahir dan batin sampai saat ini kepada kita semua sehingga kita dapat thalabul ilmi bersama. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farida Wahyu Asmara Putri dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 2G NIM 201221233. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Pancasila. Baik, sebelumnya Pancasila sendiri mempunyai pengertian panca adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah memberikan panduan kita dalam membangun hubungan virtual, hubungan intrapersonal, dan hubungan interpersonal. Pancasila sendiri memiliki arti. Pancasila sendiri mempunyai makna, yaitu Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah memberikan panduan kita dalam membangun hubungan vertikal, hubungan intrapersonal, dan hubungan interpersonal. Pancasila pada hakikatnya memiliki multifungsi dan kedudukan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, perjanjian luar bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa memainkan peran strategis bagi pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, dan ras. Pancasila tidak hanya eksis, melainkan juga fungsional. Pancasila seringkali dipertentangkan dengan agama. Padahal tidak harus demikian.
bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam. Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup manusia di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam, bukan sebaliknya, bahwa Islam bagian dari Pancasila. Kita harus samakan pandangan ini untuk menghindarkan diri dari salah tafsir yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak perlu. Dalam rangka memahami dan mencermati Pancasila, kita dapat menganalisis anatominya, bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah memberikan panduan kita dalam membangun hubungan vertikal. Digambarkan dengan sila pertama, hubungan intrapersonal dalam sila kedua, dan hubungan interpersonal dalam sila ketiga, keempat, serta kelima. Dalam sejarah Pancasila yang terdiri dari 5 sila pernah diupayakan oleh Soekarno untuk diringkas menjadi Trisila yang berarti sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas kembali menjadi Ekasila yang berarti gotong royong. Walaupun upaya Soekarno ini dimaksudkan untuk penyederhanaan, melainkan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bahwa deskripsi detail Pancasila sangat diperlukan untuk implementasinya. Hal ini sejalan dengan rukun iman dan agama Islam. Tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah, melainkan perlu juga mengetahui detail rukun iman lainnya. Demikian juga rukun Islam, bahwa tidak cukup hanya berikrar syahadat saja, melainkan juga perlu rukun Islam lainnya. Karena itulah, supaya Pancasila tidak dianggap sebagai slogan saja, kiranya sangat perlu dibuat detail sila-silanya untuk memudahkan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Karena Islam diyakini sebagai pedoman hidup paripurna bagi setiap muslim, baik sebagai pribadi, warga negara, maupun khalifah di atas bumi, maka selanjutnya perlu ditukilkan kepada semuanya beberapa nilai Islam yang bisa menjadi rujukan bagi setiap sila dari Pancasila. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Esa. Berarti Tuhan itu hanya satu, sebagaimana yang telah tertuang dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, juga surat Al-Hasyr ayat 23. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan atas dasar 5 perkara. 1. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Walau sudah rujukannya, apakah warga negara bahkan pejabat kita sudah amalkan sila pertama? Sudah, namun faktanya masih belum mengembirakan.
semuanya wajib bertekad untuk tingkatan iman dan takwanya. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepribadian dalam pergaulan antar manusia. Tidak ada yang saling mendolimi. Allah tugaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 9, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya, namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya." Keadilan mutlak harus ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Jika terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kehidupan antar manusia tidak pernah aman, dibayang-bayangi oleh ancaman. Selain daripada itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan perilaku beradab. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, "Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas bumi pekerti yang agung." Sedangkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwanya aku Muhammad diutus menjadi Rasul tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini semakin menunjukkan bahwa azab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga Indonesia. Jika kita benar-benar taat beragama, niscaya Allah otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya baik antar sesamanya. Ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walau kita berbeda suku, agama, ras, budaya, bahasa, tetapi kita satu, yaitu Indonesia. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Yang diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, "Al-jamaah adalah rahmat, yang pemecahan adalah azab." Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme, sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon Hubbul Waton Minal Iman, yang artinya mencintai negara seperti sebagian dari iman. Semangat persatuan bukanlah hasil konveksi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, common vision harus lebih diutamakan, bukan pribadi, kelompok, golongan, atau parati. Dengan begitu NKRI kan terus menjaga
Bersatu kita tengah, bercerai kita jatuh. Selanjutnya, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi wisdom dan musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang dikuatkan dengan telaah bersabda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah bahwa kita dalam berpolitik sangat diperlukan pemikiran dan sikap yang bijak dengan melibatkan hati nurani dan martabat. Demikian pula dalam urusan pembuatan keputusan, hendaklah lebih diutamakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan voting. Inilah yang menjadi persoalan dewasa ini, bahwa ada kesan bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi atau privilege. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, carilah keridhoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Beberapa anjuran untuk berbuat adil dan bijak untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi. Pembangunan ekonomi yang seharusnya diperkuangkan adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, bukan ekonomi kapitalis yang berdampak terhadap ketidakmerataan kekayaan negara untuk rakyat. Demikianlah, setelah memperhatikan uraian tersebut di atas, kita semakin mengetahui betapa Islam
telah berkontribusi banyak terhadap tegaknya konsep Pancasila. Kini persoalan yang masih dihadapi terkait Pancasila bukanlah rumusan konsepnya, namun konstruksi materi dan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila yang belum terumuskan final. Di samping perlu ditunjukkan politik will-nya, para pemimpin di semua level dan sektor di bawah presiden dan lembaga lainnya yang terkait urusan Pancasila adalah urusan dan tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab Rism. Jika demikian, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan didukung oleh semua. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia agar tidak mudah terpecah belah oleh faktor manapun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.